Gimana sih caranya orang Saudi untuk melamar perempuan untuk menjadi istrinya? Karena Mama Farid sendiri mungkin sudah sedikit banyak sudah tahu karena sudah pernah menikah dengan orang Arab ya Mbak ya. Insya Allah. Insya Allah. Dan yang saya tahu itu juga di tes keperawanan juga itu Mama Farid. Nah, ini lagi Mama Farid, benar atau tidak? Sebelum kita melamar perempuan, ada mungkin keluarga dari laki-laki itu pergi ke rumahnya yang perempuan ini, katanya itu memeriksa semua anggota badan. Yang Mama Farid tahu kalau orang Saudi sendiri sama-sama orang Saudi itu Mama Farid untuk memberikan mahar seorang laki-laki ke perempuan itu dinilai banyaknya atau besarnya apa karena wanita itu masih perawan dan juga maksudnya gadis ya. Atau dia itu cantik, memang orang kaya, itu gimana Mama Farid? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat Fitria dan Nafa dimanapun kalian berada? Mudah-mudahan selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah. Adapun yang sakit, mudah-mudahan Allah mengangkat penyakitnya. Amin ya Rabbal Alamin. Masih bersama Fitria dan Nafa. Sahabat, di video kali ini Fitria dan Nafa berada di rumah salah satu sahabat Fitria dan Nafa. Beliau juga punya channel. Mungkin sahabat sudah mengenal beliau, Papa Hasan Family. Assalamualaikum. Salam. Mana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Di vlog kali ini, Fitria dan Nafa ingin membahas sedikit tentang apa ya? Mungkin seperti gimana sih caranya orang Saudi untuk melamar perempuan untuk menjadi istrinya? Karena Mama Farid sendiri mungkin sudah sedikit banyak sudah tahu karena sudah pernah menikah dengan orang Arab ya Mbak ya. Insya Allah. Insya Allah. Mungkin Mama Farid bisa menjawab pertanyaan saya dan juga ini bisa menjadi wawasan atau info yang baru untuk teman-teman sahabat semuanya yang tidak tahu gimana sih caranya orang Saudi itu menikah, seperti apa maharnya, seperti apa perlakuannya. Jadi tonton video ini sampai selesai. Seperti biasa dukungannya buat channel Fitria dan Nafa dan juga Papa Hasan Family dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan bisa juga di sosial media kalian jika tayangan ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan tentang Arab Saudi bisa langsung DM ke Instagram Fitria dan Nafa. Tolong tulis di kolom komentar. Yuk ikuti yuk video Fitria dan Nafa, obrolan Fitria dan Nafa bersama Mama Farid. Iya Mama Farid. Untuk di vlog kali ini saya ingin bertanya gimana sih caranya orang Saudi, tentunya laki-laki, untuk melamar seorang perempuan, seperti mahar gitu. Itu banyaknya atau besarnya itu apa dilihat karena wanita itu cantik atau mungkin kaya atau gimana itu Mama Farid untuk nilai sebuah mahar? Ini saya ingin menceritakan yang saya tahu ya. Kemungkinan karena mungkin di luar sana ada yang berbeda. Takutnya, oh itu Mama Farid yang Mama Farid ceritakan itu ada yang salah ya, bisa komen karena apa namanya itu kita kan nggak sama menjalaninya itu. Cuman kalau saya pribadi dulu. Ini yang saya jalani untuk pengalaman saya sendiri. Ya saya sih alhamdulillah ya, karena Babah Farid memang melamar saya itu di Indonesia. Dan Babah Farid juga tidak melihat saya mungkin dari cantiknya, saya emang nggak cantik. Dan dari kekayaan saya emang nggak kaya. Dan dari gadisnya saya emang nggak gadis. Emang saya udah punya anak satu, tapi ya karena mungkin udah jodoh. Jadi Babah Farid itu Masya Allah dengan senang hati dia nanya ke saya mau berapa maharnya. Jadi saya bilang aslinya sih terserah si Babah mau ngasih berapa. Terus kata si Babah karena cita-cita kamu itu pengen punya rumah, punya tabungan, ya udahlah aku kasih 50 juta. Iya, karena saya di Indonesia. Jadi saya itu dikasih mahar 50 juta itu memang sudah dijadikan tanah sama babahnya Farid.
Jadi dikasih tanah seharga 50 juta. Masya Allah. Nah, itu untuk pengalaman Mama Farid sendiri. Kalau untuk mungkin yang Mama Farid tahu, kalau orang Saudi sendiri sama-sama orang Saudi itu Mama Farid untuk memberikan mahar seorang laki-laki ke perempuan itu dinilai banyaknya atau besarnya apa karena wanita itu masih perawan dan juga maksudnya gadis ya. Atau dia itu cantik, memang orang kaya, itu gimana Mama Farid? Ya, yang saya tahu kan orang Saudi itu setiap setiap ada kayak nomor satu keperawanan ya, harus gadis. Harus gadis. Kalau yang laki-laki bujang ya. Dan yang saya tahu itu tergantung dari langgep itu apa intinya kayak saya Papa Hasan. Dari keturunannya gitu. Ada juga mereka melihat ke situ. Jadi seperti marga. Jadi kalau marga ini biasanya segini, kalau marga ini biasanya segini. Jadi memang ada udah ada aturan kayak gitu. Setiap marga berbeda. Iya, berbeda. Kalau dulu yang saya dengar dari teman-teman saya, ada yang ngasih mahar itu kalau gadis 50 ribu ya. Kalau udah kan ada juga yang janda nikah lagi, ada juga yang tidak kayak gitu ya. Kalau udah janda kemungkinan sampai 25 atau 27 ribu. Iya. Jadi memang tergantung dari pertama yang tadi, memang setiap marga itu berbeda-beda memberikan mahar. Iya, tergantung. Dan gadis ataupun bukan gadis itu beda lagi. Dan juga orang Saudi itu tidak semuanya mempunyai tidak semua yang kita lihat dia dari orang Saudi berarti kaya, berarti ini tidak. Jadi ada juga yang menengah kayak gitu. Jadi terkadang kan mereka itu jodohkan sama yang kehidupannya menengah, dijodohkan dengan saudara sepupu atau jadi keluarganya sendiri seperti itu. Jadi kebanyakan itu yang menikah itu sesama saudara. Ya kayak gitu. Nah, itu untuk mahar ya. Nah, kalau saya dengar lagi itu kalau tidak jodoh atau mungkin sebelum pernikahannya itu mungkin lama gitu dan si perempuan itu minta cerai, itu apakah mahar itu kembali lagi atau gimana itu Mama? Yang saya tahu sih itu ada teman saya sendiri dia cerai dengan suaminya, dia gugat ke pengadilan yang perempuan. Jadi kata dia itu, saya ini masih susah untuk ngebalikin maharnya. Loh, kok ada kata saya mahar dibalikin, kan sudah hidup bersama, sudah ini. Di sini tuh kalau udah, bukan di sini sih aslinya, katanya di Quran itu emang ada ya. Cuman saya nggak tahu ya itu di ayatnya yang mana. Katanya itu harus dibalikan. Kalau si perempuan yang ngegugat memang harus dibalikan. Tapi di situ misalnya kita tadinya ngambil mahar 50. Jadi mereka itu hidup seberapa tahun, perjalanan mereka itu seperti apa dan masalahnya seperti apa. Jadi nanti sama pengadilan itu, kamu harus ngebalikin segini gitu. Jadi masuk ke pengadilan ya. Nah, itu untuk yang tadi mungkin yang perempuan yang menggugat cerai. Nah, kalau yang laki-laki Mama Farid yang ngegugat cerai, kemungkinan tidak ada apa-apa. Tapi kalau di sini itu cerai tidak semena-mena. Intinya itu tidak, udah kamu cerai. Jadi kita kalau cerai di sini itu harus ke pengadilan, dan nanti di pengadilan itu gugatannya itu karena apa? Terus permasalahannya apa? Kok bisa? Jadi masih intinya diwanti-wanti, dinasihati, tidak langsung ya udah ini langsung surat enggak. Jadi kalau masih ada jalan yang terbaik, jadi mungkin lebih baik jangan berpisah. Tapi kalau memang sudah tidak bisa untuk bersama lagi, baru ada keputusan untuk bercerai. Tapi mungkin mahar kalau dari laki-lakinya mungkin tidak mengembalikannya. Cuman kan kalau di sini itu nidomnya itu kalau menikah anak laki-laki di sini itu harus punya rumah. Jadi tidak kayak di Indonesia. Kalau mungkin di orang Indonesia yang penting sama-sama suka meskipun tidak punya kerja, tidak punya rumah, itu
mungkin nantilah rezeki Nanti, ya, kita pasti mencari gitu, bareng-bareng. iya. Tapi kalau orang Saudi harus punya rumah. Kalau orang Saudi itu pertama minta ke keluarga perempuan, pasti itu yang ditanyakan latar belakangnya apa, pekerjaan kamu apa, apakah kamu bisa menghidupi anak saya, terus kamu kuat ngasih uang nikah mahar ya ke anak saya berapa, terus lamarannya berapa, undangannya berapa, seperti itu. Jadi dari pertama itu sudah ada perjanjian. Jadi minimal harus punya rumah, Harus dan punya itu rumah. seisi rumah Seisi ya. rumah. Dan kadang tidak semuanya ya. Kadang itu gini, ya udah aku misalnya aku nanti dari keluarga perempuan ya, ada yang bawa TV atau ya udah kompornya saya, ininya saya, jadi bareng seperti itu. Jadi barengan. Iya, Yang barengan. penting yang laki-laki harus punya rumah. Harus ada rumah, ada tempat. Kalau masalah isi kadang ya udahlah, kalau masalah isi nanti kita bareng-bareng. Jadi yang penting dulu. Nah ini masalah rumah kan kebanyakan orang sini itu banyak yang kontrak ya, seperti imarat gitu, Iya. Mama Farid. Itu yang harus menikah itu apa punya rumah sendiri, apa meskipun ngontrak, yang penting tidak bareng sama orang tua. Iya, yang penting kita itu kebanyakan kalau di sini kan kontrak. Iya. Jadi orang Saudi itu kemungkinan ya ini, saya garis bawahi takut salah, lebih baik punya mobil daripada bikin rumah. Ini yang saya pandang ya, Iya. ini pandangan saya sendiri. Kemungkinan seperti itu karena apa? Saya lihat orang sini itu kebanyakan mobilnya bagus-bagus, tapi rumah kontrak. Iya, Seperti itu. Mungkin teman-teman juga yang di vlog Fitra Denava yang juga menikah dengan orang Arab sudah mungkin tahu ya, Iya. bukan hal yang baru Bukan ya. hal yang betul. Tapi mungkin kalau orang Indonesia yang belum pernah ke Arab Saudi, Iya. mungkin loh kok bisa gitu Nah, ya. iya betul. Karena kalau orang Indonesia itu mengutamakan rumah dulu, baru nanti kita pikirkan kendaraan. Iya, seperti itu. Nah, ini lagi Mama Farid, benar atau tidak? Sebelum kita melamar perempuan, ada mungkin keluarga dari laki-laki itu pergi ke rumahnya yang perempuan ini, katanya itu memeriksa semua anggota badan gitu, Mama Farid. Benar nggak itu? Jadi kalau memang ada mungkin ada sedikit celah dari badan si perempuan itu, nanti ngasih tahu mau atau tidak ke yang laki-laki. Benar nggak itu? Di sini itu saya itu merasa bagus sekali ya sistem orang Arab, tidak seperti di Indonesia. Di Indonesia yang penting anaknya sama-sama mau. suka, ya. Sudah. Nah kalau di sini itu proses pernikahan itu harus periksa dulu ke dokter. Itu periksa apa? Itu periksa misalnya apakah kamu sakit, apakah kamu pernah punya penyakit apa. Jadi harus dikasih tahu dengan detail, Mbak Fit. Yani misalnya saya ya mau nikah, saya orang Saudi, saya mau nikah sama ini. Itu ibu saya itu harus ngasih tahu ke yang laki-laki, ke orang tuanya orang laki-laki bahwa anak saya itu kejelekannya ini, kebaikannya ini. Kamu mau ya ayo, kamu nggak mau ya nggak apa-apa. Sebaliknya dengan keluarga yang laki-laki, misalnya anak saya itu seperti ini, seperti ini, seperti ini, kalau kamu mau ya ayo gitu. Masalah celah di badan, Iya. itu ya jadi ada kayak adiknya yang laki-laki atau wakilnya, yang penting orang yang terpercaya gitu ya. Jadi disuruh deketin dulu, lihat dulu seperti apa. Emang udah ada tradisi Seperti itu ya. Seperti itu ya. Karena memang kan orang atau wanita Saudi kan kalau keluar rumah itu kan memang pakaiannya abaya panjang, terus pakai cadar. Iya. Jadi minimal kan laki-laki itu belum pernah tahu ya gimana badannya, anggota badannya. Ini mungkin ya orang berpikiran, oh berarti harus dibuka semua ini. Iya. Tidak. Jadi intinya mereka itu kan orang sini kalau di dalam rumah berpakaian seperti kita biasa. Jadi kalau keluar rumah pakai abaya, ada tamu laki-laki kita pakai abaya. Jadi mereka itu kalau perempuan bukan disuruh lihat sana badannya seperti apa, bukan. Jadi intinya sana ditanyain kenapa ini itu. Jadi
kan udah biasa ya pakai Iya. silet, pakai ini, cuman ngenilai aja, bukan berarti disuruh lihat badan itu, enggak. Tapi mungkin ditanya jujur ya, Iya. mungkin apa yang di badannya mungkin ada celah daripada mungkin nanti kebelakangannya. Iya betul. Terus nanti kalau misalnya mereka udah ngelihat, tapi nanti di situ yang laki-laki ngelihat ada sesuatu berbeda dengan yang ditanyakan yang sebelumnya, itu pada akhirnya itu Bisa digugat. bisa digugat kalau di sini. Dan yang saya tahu itu juga dites keperawanan juga itu Mama Farid. Ke dokter gitu. Kemungkinan ya, cuman kalau saya belum pernah dengar, cuman memang apa itu yang pertama yang ditanyakan. Misalnya kan kalau orang sini itu kayak tunangan ya. Iya. Tunangan itu kita sudah di kayak nikah siri, Sudah dinikah siri. di halal. Jadi halal Masya Allah, gitu. iya. Bukan tapi halalnya itu halal pegang, bukan halal buat kayak suami istri. Iya, untuk berhubungan. Cuman halal saja. Jadi untuk bersentuhan. untuk bersentuhan tidak haram karena dia udah tunangan. Jadi tunangan itu plus nikah siri. Plus nikah siri kalau di Iya, kita. iya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena dulu adik saya itu ya di kampung kan masih ada almarhum. Karena almarhum sayang juga sama adik saya tunangin adik saya. Pas almarhum itu ngelihat adik saya bareng pakai motor gitu sama tunangannya. Itu kenapa katanya kayak gitu? Itu kan belum gitu. Jadi harus disirih dulu. Ya harus dinikah ya. Dinikah dulu, iya. Masya Allah. Jadi memang adat di Arab Saudi ini memang sangat apa ya, mengambil memang syariat Islam Iya, ya sebenarnya betul. ya. Masya Allah, tabarakallah. Mungkin ini bisa dijadikan contoh untuk negara-negara Muslim lainnya ya. Jadi antara laki-laki dan perempuan kalau sudah cocok dan tunangan lebih baik itu nikah ya. Nikah siri. Jadi untuk berpegangan, tidak dosa ke orang tua ya. Betul. Karena sebelum kita menikah dosa kita masih ditanggung ditanggung. orang tua laki-laki. Masya Allah. Nah tadi sudah komplit nih, jadi laki-laki untuk melamar perempuan jadi harus punya rumah dulu, membayar mahar, dan yang perempuan pun harus perawan ya, karena kalau tidak perawan nanti kalau tidak jujur bisa membalikan harta itu. Nah kalau setelah berumah tangga, mungkin untuk Mama Farid kan sudah sedikit banyak tahu ya, pernah menjalani rumah tangga bersama orang Arab. Nah yang saya dengar itu Mama Farid seperti belanja itu katanya yang perempuan itu memang tidak dipegangin duit atau gimana itu Mama Farid? Ini pengalaman saya ya. Iya. Kalau saya itu dulu sama almarhum memang tidak dipegangin duit. Nah, memang tidak dikasih uang kecuali mau kirim ke Indonesia seperti itu. Terus itu pertama pengalaman saya sebelum saya punya Farid ya. Jadi uang saya itu cuma ditabung kata almarhum itu. Jadi uang makan saya nafkah lah intinya ya, dikasih belanja kayak baju itu saya dinafkahi penuh. Cuman secara uang saya memang sama almarhum nggak usah dipegang di sini, langsung dikirim ke Indonesia. Nah seperti apa kebutuhan rumah tangga, makan atau segala macam itu gimana Mama? Iya, itu segala macam. Misalnya saya bilang, Bapak saya pengen beli baju ini, ya udah nanti dia ke pasar bareng belanja pakai uang dia. Kebutuhan dapur apa aja yang saya butuh ya pakai uang dia. Jadi intinya semua kebutuhan rumah tangga dari mulai lahir batin itu dipenuhi ya. Cuman memang tidak seperti mungkin orang kita ya, semua gaji harus dikasih ke perempuan ya, bareng. Jadi kalau orang Indonesia itu kan kebanyakan seperti ini. Udah nih pegang, saya asalkan saya dikasih uang rokok. Iya, itu pengalaman mungkin saya sendiri ya, dan saya juga gaji. Nanti kalau saya butuh, saya minta gitu ya. Iya. Tapi kalau orang Saudi sendiri bukan seperti itu ya, enggak. Jadi uang suami, jadi mereka tabung sendiri. Ya kalau keperluan apa nafkah pasti dikasih. Tapi kalau istri, kebanyakan itu dijatah. Setiap bulan misalnya ada yang 1.500, ada yang 2.000, tergantung perjanjian. Kadang kita di situ ada perjanjian kalau mau nikah, oke, nafkah lahir batin saya kasih.
Kalau masalah uang pegangan, saya sebulan bisa ngasih 1.500 atau 2.000. Itu sudah ada perjanjian ya? Perjanjian. Jadi mau kamu kemanain uang 1.500 ini, 2.000 atau selebihnya mau kamu kemanain terserah. Terserah. Iya. Tapi selain itu nanti untuk kebutuhan semuanya tanggungan suami. Ya misalnya kayak saya ya, mau jalan sama teman, ya udah saya ngambil uang saku saya seperti itu. Jadi memang ada aturan sendiri ya, memang ada. Jadi memang orang Saudi dan juga orang kita Indonesia itu berbeda lagi ya, adat istiadatnya juga yang mempengaruhi ya. Mungkin video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya yang belum pernah ke Arab Saudi. Gimana sih caranya orang Saudi untuk melamar perempuan? Mudah-mudahan dari video ini bisa diambil hikmahnya, dan kurang lebihnya mohon maaf. Jadi mungkin kalau sedikit ada yang kurang tidak sama bisa tulis di kolom komentar untuk pengalaman teman-teman yang pernah menikah dengan orang Saudi. Karena setiap orang menikah itu ya nggak sama orang Saudi ataupun sama orang mana saja, pasti ada perbedaan. Iya. Jadi mohon maaf kalau ada perkataan kita yang kurang berkenan ke sahabat-sahabat semuanya yang menonton video ini. Jangan lupa dukungannya buat Fitria Denava dan juga Papa Hasan Family. Like, komen, dan subscribe, dan di-share juga ke sosial media kalian jika tayangan ini bermanfaat. Oke, dari Kota Jeddah, Fitria Denava dan Papa Hasan Family undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.